Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Rusminasari, salah satu dosen pada Prodi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Putra Bangsa. Pada program studi Sains Data, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Basis Data, Sistem Pendukung Keputusan, Data Warehouse, dan Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi Sains Data, yaitu mata kuliah Basis Data. Mata kuliah Basis Data merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Putra Bangsa. Mata kuliah Basis Data memiliki bobot sebesar 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Basis Data adalah mata kuliah yang membahas tentang pemahaman konsep dari basis data, model data, perancangan basis data secara konseptual dan logis menggunakan ERD dan skema relasional, normalisasi hingga implementasi basis data dengan bahasa SQL. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengelola basis data serta mampu mengaplikasikan dalam berbagai bidang. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi Sains Data yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan solusi yang tepat untuk mengembangkan analisis data yang digunakan dalam implementasi teknologi informasi diwujudkan dengan dokumentasi saintifik. Yang kedua, mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran pengolahan data menggunakan dan mengamankan database dengan alat teknis dalam sistem basis data yang akan menghasilkan model relasional. Yang ketiga, yaitu mampu menerapkan dasar logika, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas, dan non-linearitas, struktur data pada pemrograman perangkat lunak. Dan yang keempat, yaitu memiliki kemampuan pengolahan data, yaitu pemfilteran, agregasi, dan pengorganisasian, serta menyajikan informasi yang efektif, efisien, estetik dalam analisis dan visualisasi data. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah Basis Data, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar basis data serta merancang model konseptual dan logikal basis data menggunakan ERD dan model relasional. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan basis data menggunakan SQL serta mengelola data dan query dalam DBMS. Adapun bahan kajian yang akan dibahas dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, konsep dasar basis data, model data dan tipe data, Entity Relationship Diagram atau ERD, konversi ERD ke model relasional, normalisasi data, bahasa SQL, Data Definition Language atau DDL, Data Manipulation Language atau DML, Retrieving Data atau Select, query antar tabel atau join, dan studi kasus dan proyek akhir basis data. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Basis Data dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menerapkan metode pembelajaran aktif, menekankan pada peran serta keaktifan mahasiswa. Pendekatan yang digunakan meliputi pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berbasis studi kasus, serta tim project based learning untuk mendukung pemahaman dan penerapan materi secara kontekstual. Pembelajaran mata kuliah Basis Data ini dilaksanakan selama 16 pekan, meliputi 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester atau UTS, 1 pekan untuk ujian tengah semester atau UTS, 7 pekan berikutnya adalah sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan 1 pekan untuk UAS. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi yang pertama adalah test method, kedua adalah diskusi kelas dan presentasi, dan yang ketiga adalah tim project based learning.
Bentuk perkuliahan sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom atau Google Meeting. Sedangkan bentuk perkuliahan asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi di e-learning Universitas Putra Bangsa untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah basis data dan penugasan secara individu maupun kelompok di e-learning Universitas Putra Bangsa. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini didasarkan pada prinsip Outcome-Based Education atau OBE yang mencakup 3 komponen utama, yaitu penilaian proyek tim, penilaian studi kasus, dan penilaian individu. Yang pertama, untuk penilaian proyek tim dilaksanakan melalui pendekatan tim project based learning, di mana mahasiswa dibagi ke dalam kelompok beranggotakan 4 orang. Setiap kelompok bertugas menyelesaikan proyek akhir mata kuliah basis data yang mencakup perancangan Entity Relation Diagram atau IRD, pembuatan skema relasional, serta implementasi basis data menggunakan bahasa SQL. Kedua, penilaian studi kasus dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan nyata yang berkaitan dengan perancangan dan pengelolaan basis data. Mahasiswa diminta menyelesaikan studi kasus secara individu atau kelompok kecil yang mencakup identifikasi kebutuhan data, desain struktur basis data, normalisasi tabel, serta penyusunan dan pengujian query SQL. Penilaian didasarkan pada ketepatan analisis kebutuhan data, kelengkapan dan kebenaran desain model basis data atau ERT dan relationship, tingkat normalisasi yang dicapai, serta akurasi dan efisiensi query SQL yang disusun. Yang ketiga, penilaian individu mencakup kehadiran mahasiswa, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Penilaian dilakukan melalui tes dan tugas individu dengan indikator meliputi pemahaman konsep dasar basis data, kemampuan merancang model data, serta keterampilan menyusun dan menjalankan query SQL secara tepat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah basis data untuk mahasiswa program studi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Putra Bangsa. Selanjutnya, merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sudah makan? Ya. Belum ya. Semoga kita selalu sehat ya teman-teman dan selalu semangat supaya siap dalam pembelajaran hari ini ya. Ya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah basis data ya. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan ERD ya teman-teman, Entity Relationship Diagram. Nah, ERD ini nanti akan berfungsi ketika teman-teman mau merancang suatu basis data. Itu ya. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah basis data untuk temanya adalah materi ERD itu adalah mahasiswa mampu memahami, menganalisis dan merancang model konseptual basis data menggunakan ERD untuk digunakan sesuai kebutuhan sistem ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa merancang ERD ya. Seperti nanti di caption project teman-teman sudah merancang ERD-nya gitu ya sebelum membuat database-nya. Gitu. Oke. Nah, di dalam ERD ya teman-teman ya, itu nanti ada istilah entitas, ada istilah atribut, ada istilah relasi. Nah, ERD itu apa sih? Nah, jadi kalau lebih gampangnya lagi, kita kan ketika mau membuat sistem itu kan kita merancang dulu ya. Nanti ada DFD itu kalau perancangan sistemnya. Nah, kita kalau untuk merancang basis data itu pakainya ERD. Jadi kita bikin dulu rancangan di ERD, baru bisa diimplementasikan ke DBMS atau aplikasinya untuk basis data. Itu ya. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada entitas, ada atribut, sama relasi. Nah, entity itu apa? Objek ya, objek. Objeknya bisa benda, bisa konsep. Konsep itu kayak gini. Contoh misal kalau benda itu kan kita ya, manusia gitu, penduduk atau mahasiswa, teman-teman. Nah, kalau konsep itu nanti
mencakup kayak peminjaman itu kan kita tidak kasat mata, tidak bisa melihat ya. Nah, itu termasuk dengan entitas. Kemudian ada atribut. Atribut apa? Atribut karakteristik ya. Nah, kalau lebih singkatnya itu deskripsinya. Apa aja sih yang ada di entitas? Kayak mahasiswa, ada NIM, ada nama, ada alamat, nomor telepon gitu ya, dan lain-lain. Kemudian ada relasi. Relasi hubungan. Nah, hubungan antar entitas dan atribut. Maaf, entitas dan entitas seperti itu. Oke, seperti kalau relasi mengambil itu adalah relasi dari entitas mahasiswa dan mata kuliah, ya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk objek fisik dan konsep itu berbeda. Kalau fisik itu bisa dilihat atau kasat mata ya. Kalau yang konsep itu yang tidak bisa kita lihat. Nah, di sini tadi kalau ada peminjaman, berarti peminjaman adalah termasuk yang fisik apa konsep peminjaman? Konsep ya, oke. Nah, lanjut atribut. Tadi adalah properti atau deskripsi dari entitas. Contohnya ini ketika ada entitas pegawai, ada NIP, nomor induk pegawai gitu ya, ada nama, ada alamat, dan lain-lain. Nah, contoh entitas, teman-teman. Di sini ada gambar penduduk ya, entitas penduduk. Oke. Di situ atributnya apa aja, teman-teman? Nomor KTP, nama, tempat lahir, gitu ya. Oke. Terus ada keterangan bintang tuh. Bintang itu apa, teman-teman? Primary key. Oke, udah pinter ya. Primary key. Primary key itu adalah kunci utama. Nah, kunci utama itu nanti yang membedakan nanti primary key itu harus unik atau tidak boleh sama, ya. Nah, kalau yang di entitas mobil atributnya mesin, plat. Oke, yang jadi primary key yang mana? Nomor mesin. Oke, kenapa nomor mesin jadikan primary key? Kenapa? Tidak boleh sama ya, karena nomor mesin hanya satu produk. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah simbol dari RD ya. Simbolnya dari RD ada persegi panjang, ada belah ketupat, ya, ada oval, ya. Kalau entitas adalah persegi panjang, kalau belah ketupat itu adalah relasi, terus oval itu adalah atribut. Nanti kalau yang ada garis 2 itu apa, Bu? Gitu ya. Garis 2 adalah menandakan dia itu entitas lemah. Di persegi panjang ada 2 garis, itu adalah entitas lemah. Kemudian kalau yang belah ketupat ada garis 2 itu dia relasi dari entitas kuat dengan entitas lemah. Pokoknya kalau ada entitas lemah, maka relasinya adalah pakai garis 2. Gitu ya. Kemudian kalau primary key, dia pakainya garis bawah. Jadi ada oval tapi ada garis bawahnya. Kemudian ada atribut multi value, ya. Itu adalah 2 garis juga ovalnya. Nilainya adalah lebih dari 1 ya, multi value dari 1. Dan atribut komposit itu seperti apa ya? Ada cabangnya gitu ya. Atributnya ada cabangnya dan ada atribut derivatif. Oke, untuk keterangannya ya, nanti atribut lemah, entitas lemah dia itu tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman, ya. Seperti kalau teman-teman misal punya UKM misalnya, UKM. Ya bisa UKM atau hobi, ya. UKM atau hobi, mahasiswa punya UKM atau hobi. Nah, apakah hobi ini bisa berdiri sendiri tanpa adanya mahasiswa? Tidak. Makanya dia butuh mahasiswa untuk menjadi entitas kuatnya, dan UKM atau hobinya itu akan menjadi entitas lemahnya. Itu. Sama juga kayak pegawai itu punya tanggungan. Tanggungannya berapa keluarga, ya. Nah, setelah ada entitas lemah, ada entitas kuat. Entitas kuat itu yang bisa berdiri sendiri, ya, kayak mahasiswa, terus apa lagi, dosen, mata kuliah, gitu ya, KRS, gitu ya, dan lain-lain. Oke, nah ini contoh untuk entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuatnya adalah pegawai, dia bisa berdiri sendiri ya, pegawai. Kemudian yang entitas lemah adalah tanggungan. Gambarnya nanti akan seperti ini. Garis untuk entitas lemahnya adalah 2 dan relasinya juga 2.
dengan atribut utamanya atau atribut kuncinya adalah NIP. Nanti atribut simpelnya adalah nama. Nah, ini adalah jenis-jenis atribut, teman-teman. Ada atribut kunci, atribut simpel, atribut multivalue, atribut komposit, dan atribut derivatif. Oke, untuk atribut kunci, kita sudah tahu yang menjadi kunci atau primary utama itu dinamakan atribut kunci. Kemudian kalau yang simpel, berarti yang oval biasa. Itu adalah atribut simpel. Kemudian kalau yang multivalue, apa? Dia punya nilai yang banyak. Contohnya, gelar. Gelar itu ada dari mulai D3, D1, D3, D2, D3, S1, S2, S3 gitu ya. Punya banyak nilai gitu ya. Hobi juga ya. Oke, kemudian kalau yang komposit dia bisa diuraikan lagi. Kayak nama ya, ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Ya. Terus alamat juga provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Oke, terus yang derivatif yang bisa diturunkan. Ya, misal teman-teman sudah punya sistem, kemudian sistemnya bisa membaca waktu hari ini, nah nanti tinggal dikurangi dengan tanggal lahir. Jadi kita tidak menginputkan umur lagi, tapi sudah langsung otomatis dari sistemnya. Jadi dia pakai atribut yang derivatif. Gitu. Nah, ini penggambaran untuk atribut kunci yang ada garis bawahnya, ID pegawai dan ID ruang. Kemudian atribut simpelnya ini adalah ada nama, ada harga, ada kualitas, gitu ya. Yang multivalue, nah gelar. Gelar ini nanti dia bisa banyak nilainya, tadi ya, yang dari D1 sampai S3. Gitu. Kemudian yang komposit, nah seperti di gambar ini, nama itu ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Terus hari, kalau hari apa? Jam aja deh, jam. Waktu, jam, menit, detik, gitu ya. Itu bisa diuraikan lagi. Nah, menggambarnya seperti ini, simbolnya. Kemudian yang derivatif. Nah, derivatif itu pakainya simbolnya putus-putus ya. Jadi di sini kalau teman-teman ketemu dengan gambar oval dengan garis putus-putus, berarti dia tidak usah diinputkan, yaitu bisa diturunkan dari atribut yang lainnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum masuk ke derajat kardinalitas? Belum ya, sudah paham ya? Oke, lanjut. Nah, untuk derajat kardinalitas atau kardinalitas relasi ya, di sini ada 3, ada one to many sama many to many. Oke, untuk one to one teman-teman, dia adalah hubungan 1 ke 1 ya, one to one, 1 ke 1. Jadi setiap ada entitas A, misal entitas A ini berhubungan 1 entitas lainnya, tapi dia sifatnya cuma 1 gitu ya. Contohnya adalah pegawai dan kendaraan dinas ya. Ini. Jadi teman-teman kalau logikanya, kalau mau menentukan derajat kardinalitas, kita pahami dulu. Di sini kan entitas pegawai dan ada entitas kendaraan dinas. Nah di sini ada relasi yaitu mempunyai ya, mempunyai. Nah kita ibaratkan kalau mau menulis derajat kardinalitas itu, kita ibaratkan pegawai ini adalah 1 dulu. 1 pegawai dia mempunyai berapa kendaraan dinas gitu ya. Jadi kita tulis berapa? 1. Terus kita balik, 1 kendaraan dinas itu mempunyai berapa pegawai? 1. Nah, jadi kalau untuk mengetahui derajat kardinalitasnya seperti itu, ibaratkan entitas pertama ini 1 dulu. 1, kemudian mempunyai berapa? Nah, di sini ada pertanyaan berapa kendaraan dinas? 1. Dibalik 1 kendaraan dinas dipunyai oleh berapa pegawai? Kayak gitu ya. Kayak ini yang one to one. Kemudian ada hubungan one to many. 1 ke banyak. Nanti itu bisa 1 ke banyak, bisa banyak ke 1. Ya, yang penting nanti ada intinya enggak ada yang sama ya. Kan kalau tadi kan 1 itu sama. Ini kan 1 dan banyak. Nah, ini adalah satu entitas A misalnya dapat berhubungan dengan banyak entitas di B. Tapi
entitas B itu hanya satu di entitas A, berhubungannya hanya satu. Contohnya, ada dosen dan mata kuliah. Relasinya adalah mengajar ya. Oke, tadi gimana? Kita ibaratkan satu dulu ya. Satu dosen mengajar berapa mata kuliah? Banyak. Terus kalau satu mata kuliah diajar berapa dosen? Satu, gitu ya. Saya ibaratkan satu dulu, nanti di sini pertanyaan berapa. Kemudian kalau sudah ketemu dibalik satu dulu, di sini berapa. Jadi satu ke banyak. Nah, gimana nanti kalau yang N-nya di sini, Bu, satunya di sini? Itu tetap sama. Relasinya adalah one to many, walaupun dibalik. Gitu ya. Yang ketiga, many to many. Nah, ini adalah himpunan banyak ke banyak. Nah, banyak entitas A itu dapat berhubungan dengan banyak di entitas B, gitu ya. Oke, contohnya adalah mahasiswa dan mata kuliah. Relasinya apa? Ambil. Biasanya kita kalau kayak RS-an gitu ya, ini ambil. Satu mahasiswa mengambil berapa mata kuliah? Banyak. Satu mata kuliah diambil berapa mahasiswa? Banyak. Jadi ini adalah banyak ke banyak. Nanti kalau kita sudah masuk ke implementasi ERD ke tabel, implementasi ERD ke basis data atau berbentuk tabel, nanti yang derajatnya banyak ke banyak akan menjadi tabel baru. Itu ambilnya akan menjadi tabel baru. Nanti kita akan bahas di yang pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari ERD, teman-teman ya. Ini adalah peminjaman. Ada entitas apa aja? Peminjaman. Terus anggota, petugas sama komik. Oke, berapa totalnya entitasnya? 5. Nah, di sini sudah ada derajat kardinalitasnya belum? Belum. Oke, kita coba ya. Dari mulai peminjaman ke anggota dulu. Satu peminjaman bisa dipinjam, satu proses peminjaman ya, bisa dipinjam oleh berapa anggota? Satu ya, benar. Ya, satu. Jadi satu kali peminjaman itu kita bisa dilakukan oleh satu anggota. Nah, dibalik satu anggota berapa peminjaman? Satu anggota tuh bisa melakukan berapa kali peminjaman? Banyak. Berarti di sini adalah satu, di sini banyak. Ya. Terus lanjut ke peminjaman dan komik. Nah, satu kali peminjaman bisa meminjam berapa komik? Banyak. Oke, banyak ya. Nah, satu komik dipinjam berapa peminjaman? Banyak. Oke, banyak ya. Jadi di sini adalah many to many. Yang ini tadi apa? One to many. Oke, terus lanjut peminjaman ke detail peminjaman. Satu kali peminjaman itu bisa dijelaskan berapa detail peminjaman? Satu ya, satu. Oke, satu. Satu detail menjelaskan berapa pinjaman? Satu juga. Oke. Berarti one to one. Terakhir detail peminjaman dan petugas. Peminjaman dan petugas. Satu detail peminjaman bisa dicatat oleh berapa petugas? Berapa? Ada yang milih satu, ada yang milih banyak? Satu ya. Oke, satu detail peminjaman itu dicatat oleh satu petugas ya, karena kita kan petugas bisa ngitungnya satu gitu ya. Jadi dia bisa ngitungnya satu. Kemudian satu petugas bisa mencatat berapa detail peminjaman? Banyak. Oke, berarti apa? One to many. Yang many to many tadi yang mana? Peminjaman komik. Betul? Ya, terus yang one to many? Petugas peminjaman, detail peminjaman. Anggota sama peminjaman. One to one?
Oke, dah ya. Oke, sudah pintar semua ya, oke teman-teman. Nah, sebelum ini ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada. Oke, nah nanti teman-teman silakan mengerjakan untuk tugas diskusi studi kasus ya teman-teman. Nah, nanti ada sebuah kasus teman-teman nanti bisa dikerjakan dan dijawab pertanyaannya di situ. Identifikasi nanti entitasnya apa aja, kemudian tentukan atribut, mana yang jadi primary key kayak gitu ya, dan tentukan relasinya dan buat ERD-nya. Karena kan tujuan pembelajaran ini adalah teman-teman bisa membuat atau merancang ERD seperti itu ya. Oke, mungkin cukup itu dulu ya teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan, insya Allah. Semoga materi hari ini kita bisa mengambil, bisa dipahami ya, dan bisa diaplikasikan besok ke teman-teman kalau misalnya ada project ya, gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi